Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rafki Mulyansah. Dengan nomor BP 1910532061, saya adalah mahasiswa S1 Akuntansi jurusan Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Manajemen Keuangan kelas A2 semester 3, saya akan menyampaikan yakni ada analisis perbandingan atau perbandingan rasio pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Untuk mengetahui perbandingan rasio atau menghitung perbandingan rasio, kita memerlukan data-data yang terdapat pada laporan keuangan, yakni antara lain adalah laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. Kemudian yang ketiga adalah laporan alus kas atau Statement of Cash Flow. Oke, langsung saja kita ke rasionya. Yang pertama rasio likuiditas, yakni adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek finansialnya yang segera jatuh tempo dengan melihat aktiva lancar perusahaan terhadap utang lancar. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah quick ratio, yang ketiga adalah cash ratio. Yang pertama adalah current ratio, yakni adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan utang jangka pendek perusahaan yang bersangkutan. Yang mana formulanya adalah current ratio sama dengan current asset atau harta lancar dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar. Untuk tahun 2018 di sini dan tahun 2019 itu data-datanya didapatkan pada laporan keuangan yang tadi. Untuk tahun 2018 itu 0,73 dan tahun 2019 itu 0,65. Lanjut ke quick ratio. Oke, untuk formulanya adalah current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Untuk quick ratio di sini itu rasio antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan atau inventories dengan hutang lancar perusahaan. Untuk tahun 2018 itu adalah 0,48 dan tahun 2019 itu adalah 0,47 yang dimana selisihnya adalah 0,01 lebih besar pada tahun 2018. Oke, lanjut ke berikutnya adalah cash ratio yang mana adalah rasio yang membandingkan kas dan aktiva lancar yang segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Yang mana formulanya adalah cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Untuk efek sendiri di sini pada laporan keuangannya saya tidak menemukan adanya efek, maka di situ disebutkan 0. Untuk tahun 2018 adalah 0,027, untuk tahun 2019 adalah 0,041, yang mana lebih besar tahun 2019 0,014. Oke, next ke rasio leverage atau solvabilitas, yang mana jika tadi adalah untuk perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka untuk solvabilitas ini adalah rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansialnya dalam jangka panjang atau finansial jangka panjangnya. Yang pertama adalah debt ratio, yang kedua adalah debt to equity ratio, yang ketiga adalah coverage ratio, yang keempat adalah fixed charge ratio, coverage ratio, yang kelima adalah debt service ratio. Langsung saja kita ke debt ratio, yakni adalah rasio antara total hutang dengan total aktiva. Jadi membandingkan antara total hutang dan total aktiva. Untuk formulanya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk tahun 2018 di sini adalah 63,67% dan tahun 2019 yakni ada 74,42%. Jadi lebih besar tahun 2019-nya. Atau bisa dikatakan total aktivanya, persentase aktivanya itu dengan total hutangnya itu lebih besar tahun 2018. Oke, next kita ke debt to equity ratio, yakni adalah rasio antara hutang dengan modal sendiri atau stockholders equity, yang mana formulanya adalah total hutang dibagi dengan modal atau stockholders equity dikali dengan 100%. Untuk tahun 2018 itu adalah 175,3%. Tahun 2019 ini adalah 291%, yang mana debt to equity ratio itu sendiri mencerminkan
jumlah modal yang dimiliki dan total hutang. Yang mana jika kita lihat tahun 2018 dan tahun 2019 itu total hutangnya lebih besar dibandingkan total modal. Dan tahun 2019 itu hampir 3 kali lipat. Oke, kita lanjut ke coverage ratio atau time interest earned ratio, yakni adalah EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan beban bunga. Untuk tahun 2018 itu lebih besar dibandingkan tahun 2019, yakni 64-30, dan tahun 2019 itu ini 44. Oke, langsung aja kita ke fixed charge coverage ratio, yang mana formulanya adalah EBIT ditambah bunga ditambah angsuran leasing dibagi dengan bunga ditambah angsuran leasing. Untuk tahun 2018 itu lebih besar, yakni 29,14, dan tahun 2019 ini adalah 23,47. Oke, kita next langsung aja ke debt service ratio. Yakni formulanya adalah EBIT dibagi dengan bunga ditambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi dengan 1 dikurang tarif pajak. Untuk tarif pajak di sini semenjak tahun 2018 itu tarif pajaknya berkurang 5%, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya itu 25%. Jadi untuk tarif pajaknya itu adalah 20%, maka dibuat 0,2. Oke, untuk tahun 2018 itu 5 kali, dan tahun 2019 itu 22,5 kali. Mengapa demikian lebih besar? Karena untuk angsuran pokok pinjaman pada tahun 2019 itu tidak ada atau 0. Oke, lanjut ke rasio berikutnya adalah rasio aktivitas, yang mana itu mengukur seberapa efektifkah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya dimilikinya, yakni antaranya adalah perputaran persediaan, average day inventory, perputaran piutang, receivable collection period, perputaran aktiva tetap, dan perputaran aktiva. Oke, langsung saja kita ke perputaran persediaan atau inventory turnover, yang dimana adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Untuk harga pokok penjualan sendiri itu didapatkan dengan sales atau penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan, maka dapatlah harga pokok penjualan. Untuk rata-rata persediaan itu bisa dicari dengan rata-rata persediaan tahun yang dihitung atau N dengan rata-rata persediaan tahun sebelumnya atau N-1. Oke, untuk tahun 2018 itu adalah 8,19 kali, dan tahun 2019 itu 8,21 kali, jadi lebih besar. Oke, kemudian average day inventory. Average day inventory ini untuk mengukur berapa lama rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang sebelum dijual ataupun dimasuk dalam proses produksi. Formulanya rata-rata persediaan sudah kita dapat tadi, dikali 360 itu jumlah hari ordinary dibandingkan harga pokok penjualan. Untuk 2018 itu 44 hari, 2019 itu 44 hari juga, sama. Jadi rata-rata barang yang tersimpan di gudang itu adalah 44 hari. Untuk kemudian perputaran piutang atau receivable turnover, yang mana perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Untuk tahun 2018 itu dapat 8,4 kali, lebih besar dibandingkan tahun 2019 ini adalah 8,14 kali. Oke, next kita ke receivable collection period, yakni adalah rata-rata piutang dikali 360 ordinary hari penjualan dibagi dengan penjualan kredit. Untuk tahun 2018 itu ada 43 hari, dan tahun 2019 44 hari. Ini menggambarkan jumlah piutang tertagih. Rata-rata piutang tertagih lebih cepat 2018 1 hari dibandingkan dengan tahun 2019. Oke, lanjut ke perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, yang dimana formula atau rumusnya adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Oke, untuk tahun 2018 itulah 3,46, lebih kecil dibandingkan tahun 2019 ini 3,54. Oke, next kita ke perputaran aktiva atau asset turnover atau total asset turnover, yang dimana penjualan dibagi dengan total aktiva. Untuk tahun 2018 itu adalah 2,06 dan 2019 itu 2,09. Bisa kita lihat bahwa jumlah penjualannya lebih besar
tahun 2019 dan jumlah aktifanya juga lebih besar tahun 2019. Oke, untuk berikutnya adalah rasio keuntungan atau profitabilitas yang mana untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Yang pertama adalah gross profit margin, yang dimana mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan penjualan dicapai. Jadi, perbandingan antara laba kotornya dengan penjualan. Untuk tahun 2018 di sini adalah 50,5%. Jadi 50% dari total penjualan keuntungannya. Kemudian tahun 2019 ini adalah 51,32% dari total penjualannya. Jadi laba kotornya lebih besar tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Kemudian untuk profit marginnya kita menggunakan EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan penjualan atau sales dikali dengan 100%. Walaupun tadi lebih besar untuk laba kotornya di tahun 2019, tapi untuk profit margin di sini tahun 2018 itu lebih besar, yakni 29 dikurangi 29,52%, sedangkan tahun 2019 itu lebih rendah, yakni 23,57%. Kemudian untuk net profit marginnya atau NPM-nya, yakni EAT, menggunakan EAT, itu adalah earning after tax per penjualan, dibagi penjualan, dikali dengan 100%. Untuk tahun 2018 lagi-lagi lebih besar, yakni 21,72%, dan tahun 2019 ini 17,22%. Kemudian return on asset atau ROA kita menggunakan EBIT lagi dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Jadi tahun 2018 ini lagi-lagi lebih besar, yakni 60,7%, sedangkan tahun 2019 ini 49,1%. Oke, untuk yang terakhir untuk selanjutnya itu return on equity atau ROE, yang mana ada EAT dibagi dengan modal sendiri atau earning after tax dibagi dengan modal sendiri atau stockholders equity dikali dengan 100%. Untuk tahun 2018 ini adalah 123%, dan tahun 2019 di sini adalah 139,97%, yang menggambarkan lebih besar tahun 2019 karena modalnya berkurang. Walaupun EAT-nya lebih kecil dibandingkan tahun 2018, namun modalnya juga lebih kecil, jadi lebih besar. Oke, kemudian selanjutnya return on investment, ya ini ada EAT lagi dibagi dengan investasi dikali 100%. Investasi di sini bukan berarti common stock atau preferred stock, tapi investasi di sini adalah sejumlah modal atau uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba, yakni semua modal. Jadi investasi ini angkanya bisa diambil dengan total modal. Untuk tahun 2018 itu adalah 44,7%. Dan untuk tahun 2019 ini 35,8%. Jadi modal yang dikeluarkan tahun 2019 itu cuma mencapai EAT-nya 35,8%. Lebih rendah daripada presentasi ROI atau Return on Investment tahun 2018, yakni 44,7%. Oke, untuk yang terakhir itu earning per share atau untuk menghitung jumlah pendapatan per saham. Untuk menghitung EPS di sini itu adalah EAT dibagi dengan jumlah saham beredar. Untuk tahun 2018 itu 119,02, sedangkan tahun 2019 itu 97. Ini adalah berita buruk bagi para pemegang saham karena pendapatannya menurun dari tahun 2018. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, atau kalimat yang salah, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.